warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Polekdas, podcast intelektual cerdas. Hari ini kita bakal bahas menangkal kejahatan cyber berlandaskan Pancasila. Wah, kelihatannya seru banget nih pasti. Apalagi kita ngomongin tentang kejahatan cyber di kalangan generasi muda yang canggih teknologi. Pernah nggak sih kalian kepikiran peran Diskominfo dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan cyber sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila di era digital? Nah, teman-teman, jadi di Polekdas kali ini kita akan bahas sampai habis gimana sih peran Diskominfo dalam menerapkan kejahatan cyber yang berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila di era digital nih. Mari kita kupas tuntas. Sebelumnya, perkenalkan aku Nabila Zahra. Dan aku Gita Ananda. Nah, sekarang teman-teman di sebelah kita udah ada narasumber yang luar biasa sekali dari Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya boleh diperkenalkan namanya Bapak? Oke, nama saya Heri Nugraha Atmaja. Saya subkoordinator tata kelola keamanan informasi. Oh iya. Iya, paling itu kalau saya. Kira-kira boleh diceritain sedikit nggak tentang Bapak nih sebelum kita masuk? Ya, saya sudah lama sekali di Kominfo, sudah dari tahun 2009 ya. Oh, 2009. Dari pertama kali Kominfo dibentuk. Tadinya bagian dari pengolahan data elektronik di Dinas Bapeda. Nah, terus dipisah jadi Dinas Kominfo. Nah, itu kalau pekerjaan lainnya ya biasa pendidikan, backgroundnya memang S1 IT. IT juga. Terus sempat S2 S2-nya tapi berbeda ekonomi ya. Oh, agak bertemu kali Pak. Iya, paling itu kalau iya. Singkat dari saya. Singkat, terima kasih. Mungkin sebelum kita membahas tentang kejahatan cyber, mungkin ada baiknya Bapak apa sih fungsi dan peran dari Diskominfo ini, Pak? Dinas Kominfo pada prinsipnya menyediakan ya infrastruktur IT, apakah perangkat kerasnya, jaringannya, apakah internetnya, untuk dinas-dinas yang berada dalam naungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita juga menyediakan ke dinas-dinas yang juga berhubungan dengan publiknya, seperti Dinas Kesehatan, mereka kan langsung ke melayani publik, Dinas Pertanian atau Dinas Pendidikan, misalnya seperti SPMB kemarin penerimaan siswa itu ya, murid ya. Nah, itu kita menyediakan apakah infrastrukturnya, apakah aplikasinya, apakah internetnya. Jadi peran Dinas Kominfo di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan bahwa layanan-layanan itu berjalan secara lancar gitu, tidak terkendala, tidak dan juga aman. Berarti sejenis kolaborasi gitu ya Pak ya? Iya, kolaborasi iya, seperti itu. Oke, lanjut Bapak. Sekarang kan kejahatan cyber ini semakin marak ya Pak terjadi. Kira-kira jenis kejahatan cyber apa nih Pak yang paling banyak ada di daerah kita, dan kira-kira gimana Diskominfo tuh mengatasinya? Kalau dari Dinas Kominfo sendiri lebih ke untuk pelayanan ke lingkungan pemerintah ya. Iya. Nah, dari kita juga banyak ancaman-ancaman dari luar yang berusaha mengambil keuntungan dari sistem kita. Yang paling jelas saat ini itu pencurian data. Apakah data keuangan, dan yang paling bahaya mungkin data pribadi.
data pegawai. Seperti kita tahu misalnya kalau dia punya nama kita, nomor telepon, alamat, itu bisa dipakai untuk apa saja. Iya benar Bapak. Bisa untuk pinjol, Iya. bisa untuk penipuan-penipuan Iya, online benar. lainnya mengatasnamakan kita Iya. gitu. Nah, itu yang kita jaga dari sisi keamanan datanya, apakah data-data keuangan, data-data transaksi, juga data-data pribadi. Nah, misalnya data-data pribadi sangat-sangat sekarang ini urgensinya sangat tinggi untuk dilindungi. Iya. Jangan sembarang memberikan kopi KTP, Iya betul. kopi kartu keluarga. Nah, atau klik-klik di HP misalnya ada link-link, itu seluruh data pribadi kita semua udah terakses semua oleh yang mau memanfaatkan itu gitu. Nah, peran Kominfo di sini untuk salah satunya dari bidang keamanan informasi ya melindungi itu. Seperti sekarang misalnya terdapat serangan dari Brazil, udah 1 minggu ini kita matikan IP-nya, dia pakai IP yang lain, terus seperti itu. Nah itu kita jaga terus, jangan sampai dia berhasil masuk ke server kita dan bisa mengambil alih server kita dan bisa melakukan segala yang sesuai dengan kepentingan dia. Nah itu kalau dari konteks bidang keamanan informasi Dinas Kominfo seperti itu. Tapi pernah sampai fatal banget nggak Bapak? Maksudnya data-data pribadi yang bocor itu, yang hampir diambil orang? Di lingkup nasional ya pernah, yang terakhir itu Iya. yang dari PDSN ya, Iya, data kita dicuri, yang viral itu ya, Bapak? yang viral itu. Nah itu salah satu contohnya itu. Hmm. Dan itu kalau keambil dan dijual sama dia itu dampaknya besar sekali. Iya, Kerugiannya. Apakah kerugian secara pribadi, materi, instansi, semuanya kena gitu. Kalau dari daerah kita sendiri ada nggak Bapak yang kayak gitu? Kalau di daerah ada serangan seperti itu dan ada pencurian, tapi sudah kita antisipasi. Gitu. Jadi sistem ini kejar-kejaran ya, seperti maling dan polisi lah. Jadi Iya. polisi nutup, maling tetap saja Iya, dia benar. berusaha. Kita udah tahu caranya, kita tutup lagi, dan dia cari usaha lagi, dan itu harus continue. Intinya. Nggak bisa sekali kita pasang sistem, pasang SOP, Iya, betul. implementasikan standar operating procedure yang baru, lantas semuanya akan aman. Tidak juga. Tidak juga. Jadi intinya itu berkelanjutan. Harus terus kita jaga gitu. Harus terus dipantau ya Bapak? Harus terus dipantau, dimonitor ya. Iya benar. Baik, dari tantangan yang sudah Bapak bicarakan tadi, mungkin apakah Diskominfo itu udah menerapkan literasi digital di kalangan masyarakat? Pada batas tertentu ya kita sudah lakukan sosialisasi. Apakah seperti apa berinternet yang sehat dan baik. Dulu di awal-awal kita sering kita punya satu mobil itu ke daerah-daerah seluruh Bangka Belitung. Kita literasi pemakaian internet, literasi keamanan informasi. Nah, itu salah satu bagian untuk mencegah penggunaan yang tidak baik, atau juga memang ada yang belum pernah make, terus kita kenalkan apa kelebihannya, apa yang harus dihindari, apa yang boleh dilakukan, nah seperti itu. Berarti itu termasuk dari program kerja dari Diskominfo ya Pak? Iya. Oh gitu. Jadi kita punya indikator atau tools untuk pengukuran kinerja, sebut saja kinerja ya, performan dari keamanan itu sendiri. Standar internasionalnya itu ISO 27001.
Nah, gitu, itu luar yang biasa. kita harus comply dengan itu gitu. Nah, di dalam standar ISO 27001 itu banyak hal-hal yang harus kita penuhi terkait keamanan atau pemenuhan pengamanan informasi kita gitu. Nah, jadi kita bekerjanya berdasarkan itu. Dan di situ banyak ininya, ada yang termasuk harus sosialisasi setahun sekali, harus pelatihan Iya. SDM-nya setahun minimal 1 tahun sekali, sosialisasi minimal 1 tahun sekali, dan itu dipantau terus. Ya, apakah itu tuh literasi keamanan informasi, apakah literasi dengan penggunaan internet, Iya, semuanya harus dilakukan. Jadi, upayanya Bapak. iya. Jadi kita harus comply dengan itu kalau kita mau diakui atau mengikuti standar mereka gitu. Nah, seperti itu. Oke. Di era digital kayak sekarang nih penting banget nih Pak ya, berarti buat Bapak tetap menjaga nilai-nilai Pancasila nih tentang Diskominfo. Nah, gimana sih cara Diskominfo menerapkan nilai-nilai tersebut di dunia digital biar tetap relevan pada masyarakat? Kira-kira menurut Bapak nih, ada tips-tips nggak? Dalam konteks Pancasila mungkin kita bicara ke hukum ya. Oh iya, benar-benar. Hukum kita dibikin, diatur mengacu ke situ ya. Iya. Kalau secara harfiah atau literalnya mungkin tidak kelihatan, tapi secara hukumnya sudah diimplementasikan di situ nilai-nilai itu. Iya, betul. Misalnya kita tidak boleh mencuri data misalnya, tidak boleh akses situs porno misalnya, itu kan ada aturan hukumnya. Iya, betul. Kalau ketahuan dan itu merugikan pihak lain, nah itu ada sanksinya, ada hukumnya. Nah, Kominfo sendiri memang kalau untuk pornografi, judi online itu kan memang di kita secara hukum itu melanggar hukum. Iya, betul. Iya kan? Iya, benar. Misalnya untuk akses ke situ atau penyalahgunaan, misalnya kita sebarkan ke pihak lain atau digunakan untuk maksud-maksud lainnya. Itu memang dari Kementerian Kominfo yang punya kewenangan untuk memblokir situs-situs yang dianggap apakah itu melanggar hukum, apakah itu bakal menurunkan moral masyarakat. Betul. Kita kan ya mengacunya kan ke Pancasila. Iya, benar. Ada standar-standar itu. Dan makanya di Kominfo ya porno, ya porno, ya judi, ya judi. Kita punya standarnya kan. Seperti apa judi, seperti apa porno, dan itu mengacu pada nilai-nilai itu gitu. Iya, betul. Nah, dan di dalam konteks sanksi atau peraturan-peraturan hukum itu sudah jelas bahwa kita tidak boleh melanggar itu gitu, atau melakukan itu, misalnya judi online atau menyebarkan video, gambar, pornografi, itu kan kalau dalam konteks Pancasilanya melanggar ya. Itu akan menurunkan moral generasi muda atau merusak satu pihak, menguntungkan pihak lain. Nah, itu jelas konsekuensinya. Jadi hukum-hukum kita memang, dan kita memang dari pemerintah selalu mengacunya ke sana. Walaupun tidak secara literal harus menyebutkan Pancasila, tapi kita sudah mengacu ke hukumnya yang memang berdasarkan itu gitu. Ya.
Pak, ini kan kejahatan cyber, mungkin materi kita itu tentang penyebaran hoax. Nah, gimana sih Pak masyarakat itu untuk bisa percaya tentang informasi itu? Dan kan banyak sekali orang yang hanya bisa menyebarkannya saja tanpa Iya, memverifikasinya. Gimana menurut pandangan Bapak tentang penyebaran hoax tersebut? Itu satu kasus nih Pak. ini memang agak, kalau sebelum AI memang kita memang punya fact check ya. Iya betul. Fact check dari Kominfo juga, Dinas Kominfo kita punya website untuk masyarakat mengklarifikasi apakah satu berita itu benar atau salah. Nah, pasca AI ini memang agak tricky karena semua orang bisa meng-create apa Iya saja betul banget Pak. dengan Lagi maksud viral apa banget. saja. Nah, itu ya website yang Kementerian Kominfo bisa juga untuk nge-fact check itu, tapi dari sisi masyarakat sendiri memang harus kita sosialisasikan terus bahwa apa yang kita baca di internet, lihat di internet itu tidak selalu benar. Iya betul. Nah, ini generasi-generasi muda ini seharusnya, kalau generasi saya, kita memang punya referensi zaman dulu. Oh iya Ya, benar-benar. karena kita hidup di zaman itu. Tapi generasi-generasi sekarang memang ketika disodorkan satu hal, Iya kadang benar. referensi mereka kan zaman sekarang, mereka tidak punya kaitan dengan yang belakang. Iya betul. Ketika ada informasi-informasi yang berkaitan dengan belakang dan itu dimodifikasi sama yang nggak benar, itu bisa mengakibatkan hal yang liar lah. Iya, kita merasa kesindir banget nih guys, karena benar-benar match ke kata-kata bapaknya ya gitu ya. Iya. Kira-kira ada nggak sih Pak kasus yang selama ini ditangani oleh Diskominfo yang benar-benar fatal banget? Boleh diceritain kayak yang ditangani Bapak gitu? Fatal banget sih, kita pernah dulu sekali ya, server kita kena ransomware. Oh gitu. Ya, paling seperti itu, misalnya server Bakuda, bukan waktu itu server Bakuda. Kena ransomware, mereka minta berapa miliar waktu itu. Wow. Ya, karena datanya kan vital sekali, itu data transaksi di Samsat, transaksi gaji, transaksi semuanya itu sangat-sangat vital. Seandainya itu tidak bisa berjalan. Iya betul banget. Nah, itu akhirnya bisa kita tangani, bisa munculin backupnya. Nah, itu yang paling kritikal kayaknya itu deh. Selama kita di sini gitu. Itu tapi selesai kasusnya Pak? Ya, kita bisa selesaikan itu. Itu memang di awal-awal kita belum ada data center ini. Jadi masih tersebar gitu server-servernya. Bakuda punya Bakuda sendiri, Bapeda punya Bapeda sendiri. Nah, sekarang kita sudah di data center ini udah dipusatkan semua di sini. Jadi penanganannya, monitoringnya kita sudah terpusat gitu. Sudah terpusat di sini ya Pak? Iya. Oh iya, kalau lebih Git. Apalagi nih Git yang mau ditanyain Git? Kita pengennya denger cerita-cerita Bapak sih yang lebih lanjut kayak apa? Oh kalau nggak gini deh Pak. Bapak kan bagian dari koordinator keamanan cyber ya. Kalau di Diskominfo ini kira-kira ada apa aja Pak? Pembagian kerjanya selain Bapak tuh kalau setahu Bapak? Kalau di kita memang di kita ini ada 3 bidang ya. Oh 3 bidang. Bidang e-gov yang fokus di infrastrukturnya, penyediaan perangkat keras, penyediaan jaringan, nah itu di e-gov. Nah, yang kedua di IKP, informasi dan komunikasi publik. Nah, itu untuk penyebaran informasi ke masyarakat. Nah, itu di IKP. Dia untuk diseminasi informasi, untuk ya penangkalan hoax tadi.
sosialisasi, apakah pakai TikTok, YouTube, Instagram, yang seperti itu, sosialisasi pemerintah ke masyarakat gitu. Nah, yang ketiga keamanan informasi ya di kita. Nah, ini memang untuk menjaga serangan-serangan yang masuk ke kita. Nah, jadi intinya kalau internet ini ya untuk ya adik-adik ini misalnya, ketika kita menggunakan internet, kita harus udah aware. Harus udah aware guys. Bahwa kita itu sama seperti ke satu kota besar. Iya. Misalnya adiknya saya terbangin ke pusat Jakarta, tadinya belum pernah ke Jakarta. Saya taruh di sana. Nah, itulah internet itu, rimba raya, semuanya, manusia, bot, ada di situ, punya banyak kepentingan. Dia lihat anak baru misalnya yang coba beli tiket bus tapi yang dibeli tiket angkot misalnya seperti itu. Nah, pasti ada yang mantau, oh ini orang nih baru nih. Nah, itu bisa dimanfaatin sama dia. Ya, ada namanya social engineering. Social engineering itu hacker-hacker yang mempelajari, memang ada ilmunya itu untuk mempelajari perilaku manusia, psikologisnya. Misalnya kita itu senang dianggap penting. Iya benar. Dikirim ke kita, ini kamu cantik, ini foto kita dulu tahun 2003, kamu cantik sekali. Kalau kamu mau lihat di sini, nah udah kita udah berbunga-bunga, klik saja. Padahal linknya situsnya menjebak ya Pak? Padahal itu modus dia biar kita klik itu artian dia mengenable semua yang di HP kita. Permission yang ada di kita itu di-enable semua. Kamera, kontak, iya benar. semua akun-akun Shopee, akun-akun TikTok, semua sudah ngalir ke dia. Bisa gitu ya Pak ya? Ya, jadi karena anak-anak sekarang ini kan ngejar like ya, ngejar view ya. Ngejar viewers. Ya, itu salah satu pintu masuk lah. Kita sekali dapat satu like itu senang banget. Nah, maksudnya anak-anak sekarang harus lebih ke substansi, jangan terlalu terpengaruh yang seperti itu. Intinya kita ini gini deh, anggap kita itu nggak penting. Kalau ada yang berhubungan dengan kita, nelpon kita, waduh ini orang ini kayaknya orang penting, kenapa saya yang biasa aja ditelepon gitu penting. Nah, itu harus mindset seperti itu yang harus kita kurangi, bahwa saya ini siapa sih? Kenapa lu nelpon saya? Kalau kamu mau kalau tidak ada di dalam kontak misalnya. Iya betul. Ya dia perkenalkan dulu deh, WA dulu misalnya. Jangan asal respon saja. Kadang suara juga bisa ya Pak ya? Bisa, sekarang semuanya bisa. Suara, video. Iya. Itu ada temen tuh, contohnya. Dia lagi megang ayamnya. 2 dia memang juragan ayam. Iya. Ditambahin nama teman polisi di sebelahnya. Borgol sama polisi 2 kiri kanan. Dia udah kayak maling ayam aja. Itu teman-temannya pada nelpon. Kamu ketangkep ya? Lo maling ayam? Padahal dia juragan ayam. Nah, tapi beredar di grup itu dia seperti ditangkap polisi karena maling ayam. Nah, itu hebatnya AI. Keren sumpah. Jadi
menyeramkan banget ya Pak. Kalau Ya, nggak bisa dinanggulangi. kita harus jadi zaman sekarang ini karena semua orang pengen dianggap penting, Iya. pengen disukai, pengen didengar. Nah, itu sebetulnya pintu masuk yang sangat mudah buat Mereka. Iya. ya, Buat apalagi yang oknum-oknum yang cewek-cewek kayak gitu. dipuji sedikit Aduh, langsung gitu. iya bener Nah, banget. itu harus hati-hati. Karena itu pintu masuk. Iya, ini pintu masuk untuk hacker untuk masuk ke sistem kita. Iya benar. Banyak yang seperti itu. Banyak Misalnya ini saudara-saudara juga, Pak. Anda mendapatkan 40 juta, 50 juta. Ya kita harusnya mikir, saya ini siapa sih? Kita kita itu sudah melakukan apa? Iya. Berarti mindset ya Pak ya, mindset. Iya. Iya. Kita itu sudah ngapain, penting apa, hebat betul kita harus dapat 40 juta gitu. Bener. Ya nggak Iya. ada yang tiba-tiba orang mau ngasih 50 juta itu nggak ada. Nonsen. Ya bener. Ya Cuma-cuma makanya gitu. nggak usah diladenin, udah ini aja. Nggak pula kita jadi kepo pengen tahu atau apa gitu, nggak perlu. Nggak perlu. Karena itu memang pintu masuk yang hacker itu manfaatin gitu. Dia memanfaatkan logika dasar, psikologi dasar manusia. Manusia itu pada dasarnya pengen didengar, pengen dihargai. Iya. Nah, kalau apalagi anak-anak yang sekarang misalnya yang asal oke-oke saja, nah itu bahaya sekali gitu maksudnya. Iya. Nah itu. Kira-kira hacker itu lebih banyak pengaruhnya ke positif atau ke negatifnya Pak? Mungkin ada sisi positifnya dari hacker? Sama seperti bidang lainnya, yang positif itu banyak. Karena memang hacker ini kerjanya untuk menguji satu sistem. Iya benar. Ada hacker yang positif, ada hacker yang memang kerjaannya memang seperti maling lah. Iya benar. Iya, kalau hacker yang baik, dia memang dibayar. Nah, Google misalnya, dia butuh hacker-hacker yang profesional untuk menembus sistemnya. Ketika tembus itu mahal sekali bayarnya buat si hacker. Iya. Karena Google pengen tahu kelemahan sistemnya di mana. Nah, ya itu terus pada intinya memang keamanan informasi ini merepotkan. Merepotkan bener. Kalau generasi sekarang kan pengennya yang gampang semua. Iya sih. Yang satset bahasanya guys. Kita nggak usah jauh-jauh, di rumah saja, ya. Di rumah kalau mau aman, pintunya kita pakai pintu yang bagus, kunci yang bagus, tambah lagi teralis yang kuat. Iya, biar bayangkan kita mau keluar itu kan repot. Iya. Ya kan? Mau buka pintu 2-3 kali kuncinya. Sekarang ada yang pakai smart, buka lagi teralisnya, itu kan nggak satset banget tuh. Iya, nggak satset. Sama dengan sekarang harus ada passwordnya, harus ada multi-factor authentication, pakai OTP, itu merepotkan. Sebenarnya sama aja ya Pak, cuma beda ininya aja. Sama saja dengan yang logik nyata kita di rumah dengan yang di sistem itu sama. Kita harus pakai keamanan ganda, keamanan berlapis lah. Nah sama seperti ini, kenapa di kita ini selalu ada teralis? Misalnya kalau di Eropa, di Belanda, tapi sekarang udah banyak imigran, udah ini juga. Kalau zaman saya dulu 10 tahun yang lewat, 15 tahun yang lewat, nggak ada yang pakai teralis itu, nggak ada maling, nggak ada apapun. Jadi masuk saja maling-maling, nggak akan ada yang ganggu gitu. Nah di kita kan enggak. Iya beda kalau di kita Pak. Teralis kadang 2 biji, belum kuncinya, belum alarmnya. Iya. Nah, ya seperti itulah. Semakin aman, semakin repot. Iya, bener. Tapi zaman sekarang nih Pak ya, anak-anak muda nih pengennya tuh ngandelin AI, ngandelin kripto buat nyari kerja tuh menurut pandangan Bapak gimana sih Pak? Baguskah ataukah malah
gimana gitu Pak? Di satu sampai batas tertentu yang nggak salah juga. Iya. Nggak semua orang juga berpikir seperti itu, pengen gampang lah. Ya, pengen. Nggak ada yang ya semuanya pengen mudah dan pengen dapat lebih banyak, dan Iya, itu wajar-wajar saja. Cuma harus realistis. Kita harus realistis. Tetap ada proses di situ. Ada satu titik, misalnya di kripto itu kita nggak tahu kapan, hari ini atau besok atau bulan depan, tahu-tahu bulan misalnya. Kalau kita sudah prepare sebelumnya, kita sudah invest banyak, tahu-tahu melonjak, sama seperti kita beli emas atau beli aset investasi yang lainnya. Kalau tahu-tahu emas naik 100%, kita baru mau beli. Ya itu kan generasi sekarang pengennya besok naik, hari ini kita beli gitu. Nggak ada gitu, kita nggak akan pernah tahu, itu insider trading namanya. Iya benar. Nah jadi tetap saja kita harus mengalami proses pain and gain-nya itu. Proses sakitnya, kita invest duit cuma segini, tapi yang penting gua invest dah. Nah, siapa tahu, nggak ada yang tahu. Siapa tahu dia naik, ya kan? Nah, siapa yang tahu emas yang tahun kemarin 1 juta, sekarang jadi 2 juta lebih. Iya benar sih Pak. Iya kan? Nah, nggak bisa juga generasi sekarang maunya aturan dia gitu. Ya karena memang aturan itu ada yang bisa di bypass, ada juga yang tidak. Sama juga kripto atau aset-aset lainnya misalnya. Ya nggak salah juga, cuma pada akhirnya kita harus ikuti prosesnya. Ya kalau sudah naik, itu yang FOMO itu. Iya FOMO. Ya kebanyakan kan seperti itu. Jadi setelah naik baru sibuk mau beli ini, mau beli itu gitu. Iya benar banget Pak. Nah, makanya bagusnya ya risetnya di awal. Misalnya mbaknya umur sekian, daripada seperti saya invest sekarang, mending invest umur mbaknya ini. Mau murah mau mahal beli aja. Kita ngitungnya nanti 10 tahun ke depan. Nah gitu. Janganlah udah 10 tahun ke depan baru mau beli gitu. Ya udah nggak keuntungan apakah advantage keuntungan ininya sudah nggak terlalu besar. Tapi kalau dari sekarang itu kan nanti naiknya 10 tahun 20 tahun ke depan. Kalau saya kan udah dua kali lebihnya mbaknya ininya umurnya. Jadi setengah umur modal terbesar anak-anak muda itu apa? Umur. Itu saja. Manfaatin. Apalagi zaman sekarang. Zaman AI, zaman semuanya serba mudah. Bener sih Pak. Dulu kita mau belajar itu susah. Zaman saya informasinya di Pemali dulu dengan yang di Jakarta itu jauh gapnya. Zaman sekarang yang di Pemali dengan yang di New York itu sudah sama gapnya, nggak ada lagi gap. Dengan yang di Kacang Pedang atau yang di Balon Ijuk dengan yang di Paris itu nggak ada lagi gap informasi. Semua sudah sama, satu level. Iya benar. Nggak seperti zaman saya dulu, mau belajar itu susah. Pertama memang nggak ada duit, buku nggak ada, informasi terbatas. Iya betul. Orang Jakarta gampang saja masuk UI, masuk ITB. Nah kalau anak-anak kita memang orang-orang yang memang apakah sudah punya kakak di sana atau punya family di sana. Iya. Nah kita yang belum itu memang lama itu proses penyetaraannya.
Nah, kalau generasi-generasi yang sekarang ini lebih lebih gampang, mau belajar sendiri itu gampang, mau jadi apa saja bisa. AI itu lebih Fleksibel, nggak ada lawannya. nggak ada lawannya. Bener sih emang kayak nggak ada lawannya. Iya, nah jadi dalam konteks tapi memang itu tadi kita harus ikuti aturan-aturan yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Iya, Memang betul. generasi-generasi sekarang memang karena informasinya sudah level dengan yang di luar, merasakan mereka lebih paham semuanya. Nah, kita generasi lama, saya generasi lama, saya ini generasi peralihan antara yang baru dengan yang lama sekali. Tapi saya masih connect dengan nilai-nilai itu. Iya, Nah, yang sekarang ini memang mereka bukan nggak punya standar karena mereka lihatnya langsung keluar. Iya sih Apakah via benar, Pak. Netflix, via TikTok, via YouTube, nilai-nilai luar yang kadang anak-anak kita sendiri tidak lagi berhubungan dengan nilai-nilai kita. Iya. Tidak selamanya nilai-nilai lama kita itu relevan dengan sekarang, tidak. Tapi ada juga yang relevan dan bagus untuk Diterapkan. untuk anak-anak sekarang. Iya. Nah, seperti itu kita dalam konteks ke IT juga seperti itu. Jangan terlalu mendewakan Jangan terlalu kehebatan yang mendewakan. di sana. Iya benar. Saya S2-nya di sana di Belanda. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Ya, jadi kita dalam banyak hal mereka memang udah mapan, jauh lebih mapan dari kita ya. Itu yang harus kita contoh, kita implementasikan lah di keseharian kita. Tapi ada juga nilai-nilai yang memang bagusnya ikut nilai kita lah seperti itu. Berarti sangat penting ya Bapak pendidikan itu, Pak. Ya, penting, sangat penting. Lingkungan juga. Lingkungan. Ya, kalau kita bergaulnya dengan yang produktif, bukan yang konsumtif. Internet di kita ini, penikmat internet kita ini banyaknya lasernya, bukan ke produktivitinya. Nah, coba kita ke produktivitinya, bukan ke lasernya, bukan ke stylenya, bukan ke gayanya. Instagram mengajarkan fashionnya, beli ini, beli itu. Kenapa tidak memproduksinya? Yang dibutuhkan anak-anak sekarang benar. apa? Gitu. Nah, itu. Perkembangan berarti Pak ya, harusnya. Oh, iya. Wah, terkesima banget nih dengan materi kali ini sama Bapak. Benar-benar seru banget ya, Git. Mungkin di penghujung podcast kita kali ini Pak, yang terakhir bisa Bapak berikan ajakan buat masyarakat untuk tentang kejahatan cyber ini, untuk tetap berhati-hati. Ajakan dari masyarakat. Iya, saya dari Dinas Kominfo hanya menyarankan bahwa ketika ada informasi-informasi yang kita memang tidak pasti kebenarannya, apakah itu dari handphone, dapat link ini, link itu, yang kita memang sebetulnya kita tidak punya relevansi tentang itu. Nah, itu bisa dicek ke website langsung ke Kemkominfo. Bisa langsung ya Pak. Apapun yang di internet sekarang ini pasca AI ini jangan pernah diterima as is seperti itu, karena memang sudah kita sendiri yang harus belajar memfilter itu. Betul banget. Tidak semua yang kita lihat di internet atau yang kita baca di internet itu betul gitu. Nah, adik-adik yang muda ini juga ikutlah
mensosialisasikan Iya. ketika ada sesuatu yang memang tidak make sense. Make sense. Make sense ini yang dilupakan generasi sekarang Iya. kadang-kadang. Nah, apakah hal itu masuk akal atau tidak, atau sesuai dengan realita yang ada? Nah, itu harus kita sering cross check ya. Iya. Nah, paling itu. Dan sebisa mungkin dari sisi perangkat, Mm-mm. aman itu ada harganya. Iya, benar. Itu ya. Harganya. Aman. Aman Aman itu itu ada ada harganya. harganya. Jadi beli apapun, apakah komputer, perangkat komputer, ataukah handphone, sekarang ini motifnya satu, seluruh bukan pabrikan, pencurian data. Iya, pencurian. Ya, apapun itu. Securekan akun Anda dengan password yang bagus. Yang kedua, pakai multi-factor authentication. Nah, jadi orang bisa meretas password kita, tapi kalau ada multi-factor authentication itu bisa menyulitkan, sangat menyulitkan si yang mau meretas itu. Ya. Oke, kita bagus banget materi kali ini, guys. Terima kasih Bapak atas penjelasan dan obrolan yang sangat berwawasan dan tentunya Sama-sama. buat sobat. Terima kasih juga sudah mampir dan bertanya ke. Iya, ini ilmu yang Dinas sangat Kominfo. bermanfaat bagi kami, Pak. Amin. Amin.